Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kelas Ibu virtual. Perkenalkan, saya Aswita Amir, dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, yang akan membawakan materi Mengapa Menyusui Penting sesi kedua. Kelas Ibu virtual ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen jurusan Gizi dan dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Materi pada sesi ini diadopsi dari modul pelatihan konseling menyusui WHO UNICEF. Foto ini menunjukkan bagaimana perbedaan antara kolostrum, ASI awal dan ASI akhir. Pada susu yang sebelah kiri, foto susu yang ke sebelah kiri ini adalah kolostrum, berwarna kuning dan jumlahnya sedikit. Kemudian susu yang di tengah ini adalah ASI awal, ASI awal ini adalah ASI yang keluar di awal satu proses penyusuan. ASI awal ini dihasilkan dalam jumlah yang lebih banyak daripada ASI akhir, mengandung banyak protein, laktosa dan zat-zat gizi lainnya, serta air yang banyak, jadi banyak airnya. Karena memperoleh ASI awal dalam jumlah banyak, maka semua kebutuhan air bayi itu sudah terpenuhi, sekalipun tinggal di daerah beriklim panas. Jadi bayi tidak perlu lagi diberi air tambahan sebelum berusia 6 bulan. Jika rasa haus bayi terpuaskan dengan air tambahan, kalau ada bayi diberi tambahan air, maka bayi tersebut akan menyusu lebih sedikit dan akibatnya bayi mendapatkan lebih sedikit energi, protein dan zat gizi lainnya dari ASI. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini adalah ASI akhir. Ini adalah ASI yang dikeluarkan di akhir satu proses penyusuan. ASI akhir ini dihasilkan dalam jumlah yang lebih sedikit, tetapi lemak yang dikandungnya akan memberi banyak energi. ASI ini terlihat lebih putih, dan mengandung lebih banyak krim, dibanding ASI awal. Penting sekali untuk tidak menghentikan bayi yang sedang menyusu terlalu cepat. Bayi sebaiknya dibiarkan melanjutkan sampai mendapatkan semua yang dia butuhkan dan melepas sendiri dari payudara, sehingga bayi akan mendapatkan ASI akhir yang kaya lemak. Kadang ibu khawatir mengenai tampilan ASI-nya. Ibu kadang merasa bahwa ASI-nya terlalu encer. Itu karena mereka ternyata melihat ASI awal. Nah, sebenarnya jika ibu melihat tampilan ASI setelah menyusui, setelah bayi melepas payudaranya, maka akan terlihat ASI akhir yang kental, sehingga penting sekali untuk bayi memperoleh ASI awal dan ASI akhir demi mendapatkan semua kebutuhannya secara lengkap, yaitu air, energi, dan zat gizi lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang kolostrum. Jadi grafik ini menunjukkan kandungan istimewa dari kolostrum dan mengapa kolostrum itu penting. Kolostrum itu lebih banyak mengandung antibodi dan protein antiinfektif lainnya dibanding ASI matang. Kolostrum juga lebih banyak mengandung sel-sel darah putih dibanding ASI matang.
Protein antiinfektif dan sel-sel darah putih merupakan imunisasi pertama terhadap penyakit yang dihadapi bayi setelah dilahirkan. Kolostrum membantu mencegah infeksi bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan sepsis dan kematian. Bayi yang segera menyusu setelah persalinan dan tidak diberikan makanan lain lebih kecil risiko kematiannya jika dibandingkan bayi yang menyusu pertamanya ditunda atau mendapat asupan lain, ya, atau yang tidak IMD di sini maksudnya mungkin, ya. Kemudian kolostrum memiliki efek pencahar ringan. Efek pencahar ringan ini membantu membersihkan usus bayi dari mekonium. Mekonium adalah tinja pertama bayi yang berwarna kehitaman. Pembersihan ini membersihkan pula bilirubin dari usus dan membantu mencegah bayi kuning atau jaundice. Kolostrum juga mengandung faktor pertumbuhan yang berfungsi membantu perkembangan usus bayi yang belum matang. Ini membantu mencegah bayi mengalami infeksi, alergi, dan intoleransi terhadap makanan lain. Kolostrum juga lebih kaya vitamin daripada ASI matang, khususnya vitamin A. Vitamin A ini membantu mengurangi tingkat keparahan infeksi yang mungkin akan dialami oleh bayi. Karena itu sangat penting bagi bayi memperoleh kolostrum sebagai makanan pertamanya. Kolostrum sudah tersedia dalam payudara ketika bayi dilahirkan. Hanya inilah yang diperlukan, ya. Jadi hanya kolostrum yang diperlukan bayi sebelum ASI peralihan itu keluar. Jadi bayi sebaiknya tidak diberi minuman atau makanan apapun sebelum mereka mulai menyusu. Jadi hanya diberi kolostrum saja. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang keuntungan psikologis menyusui. Di sini terlihat bahwa menyusui memberi keuntungan psikologis yang penting untuk ibu dan bayinya. Menyusui membantu ibu dan bayi membentuk hubungan yang erat dan penuh kasih yang membuat ibu merasa sangat puas secara emosional. Pada saat menyusui terjadi kontak kulit antara ibu dan bayi, di mana terjadi segera setelah persalinan. Ternyata ini membantu mengembangkan hubungan emosional tersebut. Proses ini disebut bonding. Bayi yang disusui jarang menangis dan mungkin akan berkembang lebih cepat karena selalu dekat dengan ibunya dan disusui segera setelah persalinan. Para ibu yang menyusui merespon bayinya dengan cara yang lebih penuh kasih sayang. Mereka jarang mengeluh tentang kebutuhan bayi akan perhatian dan ibu bisa menyusui di malam hari. Jadi lebih kecil kemungkinan mereka untuk mengabaikan atau menyakiti bayi mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menyusui bisa membantu anak berkembang secara intelektual. Bayi yang berat badan lahir rendah yang diberi ASI pada minggu-minggu pertama ini menunjukkan hasil yang lebih baik dalam tes kecerdasannya di akhir masa kanak-kanak dibandingkan anak-anak yang diberi susu formula. Jadi bayi BBLR yang diberi ASI itu ternyata lebih cerdas, ya, dibandingkan anak yang diberi susu formula. Penelitian yang baru juga menunjukkan bahwa bayi-bayi yang disusui memiliki permasalahan dalam perilaku ternyata jumlahnya lebih sedikit dibandingkan bayi-bayi yang diberi susu formula. Selanjutnya kita akan membahas bahaya pemberian susu formula. Diagram ini meringkas bahaya pemberian susu formula. Susu formula mungkin mengganggu bonding. Ibu dan bayi mungkin tidak dapat mengembangkan hubungan yang erat dan penuh kasih. Bayi yang diberi susu formula lebih besar kemungkinan untuk menderita diare, infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga, dan infeksi lainnya. Diarenya juga mungkin akan persisten atau menetap.
Bayi mungkin mendapatkan susu formula terlalu sedikit dan ini bisa menyebabkan kekurangan gizi. Karena bayi terlalu jarang mendapat susu atau karena susunya terlalu encer. Jadi bayi lebih besar juga kemungkinannya untuk menderita kekurangan vitamin A. Bayi yang diberi susu formula lebih besar kemungkinan untuk meninggal karena menderita penyakit infeksi dibandingkan bayi-bayi yang disusui. Terutama ini terjadi di bulan-bulan pertama kehidupannya. Bayi lebih mudah mengalami kondisi alergik seperti eksim dan kemungkinan asma. Bayi juga mungkin menjadi intoleran terhadap susu hewan, sehingga susu hewan tersebut menyebabkan diare, ruam, dan kemungkinan gejala lainnya. Risiko beberapa penyakit kronis pada anak seperti diabetes juga akan meningkat. Bayi mungkin juga kebalikan dari kekurangan gizi. Kemungkinan bayi akan mendapat susu formula yang lebih banyak, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya kegemukan. Perkembangan mental bayi mungkin tidak begitu baik jika diberi susu formula dan mungkin juga akan menyebabkan penurunan IQ. Nah, bagi ibu yang tidak menyusui lebih besar kemungkinan untuk hamil kembali. Jadi ibu yang memberi susu formula itu kemungkinan akan lebih cepat hamil kembali dibandingkan ibu yang memberi ASI atau ibu yang menyusui. Ibu yang tidak menyusui juga lebih besar kemungkinannya untuk mengalami anemia usai persalinan. Juga lebih besar kemungkinan untuk terkena kanker rahim dan kanker payudara serta diabetes tipe 2. Jadi susu formula tidak hanya berbahaya bagi bayi, tapi juga ternyata berbahaya bagi ibu. Menyusui merupakan hal mendasar bagi kesehatan dan kelangsungan hidup anak, serta penting juga bagi kesehatan ibu. Selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, slide ini meringkas rekomendasi untuk pemberian makan bayi dan anak kecil. Yang pertama, mulai menyusu dalam 1 jam setelah persalinan. Maksudnya adalah setelah lahir, bayi segera kontak kulit dengan ibunya agar dapat menyusu dalam 1 jam setelah lahir. Jadi ini biasa kita kenal dengan istilah inisiasi menyusu dini. Jadi ada kontak kulit antara ibu dan bayi dan dilakukan selama minimal 1 jam. Rekomendasi kedua adalah susui secara eksklusif sampai 6 bulan. Maksudnya adalah bayi sebaiknya disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Jadi bayi hanya mendapat ASI saja pada usia 6 bulan pertama kehidupannya. Rekomendasi berikutnya adalah berikan makanan pendamping kepada semua bayi setelah usia 6 bulan. Tentunya makanan pendamping yang dimaksud adalah makanan lokal atau makanan yang tersedia di rumah. Rekomendasi terakhir adalah teruskan menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Jadi, anak sebaiknya terus menyusu dan diberi MPASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Itulah tadi materi mengenai mengapa menyusui penting. Saya harap ibu dapat memahaminya dan jika memang ada yang ingin dipertanyakan, silahkan menyampaikan di kolom komentar atau pada grup WhatsApp kelas ibu virtual. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.